Baik, terima kasih Firman. Salam Nusantara, salam sehat untuk kita semua. Dan kali ini kita melanjutkan kegiatan secara berseri yang sebelumnya namanya Bisa dengan Soman atau bincang santai dengan sobat masyarakat adat Nusantara. Kemudian kita sekarang beri nama Bersama Soman. Jadi biar lebih enak mendengarkannya, ya, bercerita santai sama sobat masyarakat adat Nusantara. Jadi kita dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara coba mengangkat beberapa topik-topik yang ini nyata dilakukan oleh masyarakat adat yang merupakan anggota dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk bisa didengar ataupun diikutin oleh para sobat masyarakat adat Nusantara yang mendukung gerakan masyarakat adat. Nah, teman-teman juga bisa menjadi sobat masyarakat adat Nusantara. Nanti Firman itu akan menayangkan seperti link absensi, tapi itu juga sebenarnya kita bisa mengajak teman-teman untuk bisa terus terlibat di gerakan masyarakat adat dan bisa mengikuti aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh baik itu organisasi AMAN maupun komunitas-komunitas masyarakat adat. Nah, kali ini kita mengangkat tema terkait dengan obatan herbal, ya, ramuan herbal. Ramuan herbal ini sering juga disebut sebagai ramuan tradisional, gitu ya, yang pada saat pandemi COVID-19 ini cukup banyak menjadi salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita coba mengangkat tema ini karena salah satu komunitas anggota AMAN, dan itu digerakkan oleh para perempuan adat dalam menghadapi COVID-19, meracik ramuan obat tradisional ataupun herbal tadi itu, tidak hanya digunakan untuk kepentingan di internal di komunitas masyarakat adat sendiri, tapi juga memenuhi kebutuhan di luar dari masyarakat adat. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Ibu Dewi Kustina. Bu Dewi Kustina ini perempuan adat dari Montong Baan, dan sekaligus juga Ibu Dewi ini pengurus harian komunitas, ya, PHKOM, ya Bu, ya, perempuan adat. Nah, Bu Dewi bisa open mic, dibuka ininya, mic-nya. Oh ya. Ya, jadi kita berkenalan dulu nih dengan Ibu Dewi. Bisa berkenalannya itu kesehariannya bagaimana, terus komunitas adat Montong Baan itu di mana, supaya teman-teman yang di sini bisa tahu nih, ternyata di Indonesia ada namanya Montong Baan gitu kan. Nah, itu di mana itu, saya gitu. Silakan Ibu Dewi untuk berkenalan dulu nih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini, Bang Monang. Baik, teman-teman, saya perkenalkan diri dulu. Saya Dewi Kustina. Saya COS, organisasi sayap dari Perempuan Aman, PHKOM Montong Baan. Saya dari Montong Baan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Lombok. Saya selaku Ketua Pengurus PHKOM Montong Baan, dan di mana saya akan menceritakan perjalanan atau gimana bentuknya. Oh ya, maaf,
Montong Baan kami terbentuk pada bulan bulan Maret 2019. Nah, Oh, ini dimana, organisasi PHKOM-nya, Bu ya? Iya, organisasi Oke. PHKOM Montong Baan itu terbentuk pada bulan Maret tahun 2019. Nah, di sana kami membentuk ibu-ibu para perempuan. Waktu itu kami masih membentuk anggota baru sejumlah 30 anggota waktu itu. Waktu pembentukan pertama kami berjumlah 30 anggota. Dan sampai sekarang alhamdulillah kami sudah membentuk organisasi anggota itu sebanyak 50 anggota saat ini. Nah, di mana para perempuan-perempuan tangguh ini di saat waktu pandemi, di sana saya melihat di seluruhan di Desa Montong Baan ya, khususnya di saat melihat kondisi keseluruhan masyarakat adat setempat Montong Baan di masa pandemi memang betul-betul membutuhkan ketahanan, terutama pada kesehatan atau imun. Untuk mengatasi itu, nah di sana kami mengembangkan lagi. Nah di sana kami mulai mengembangkan lagi jamu tradisional leluhur kami, di mana waktu itu dulu pada sebelum nenek moyang kita, mungkin saya belum lahir waktu itu, jamu tradisional ini sudah ada. Nah, yang membuat itu termasuk nenek moyang kami masih satu keturunan pembuat jamu tradisional ini. Sekarang di zaman sekarang ini di COVID-19 waktu itu pada tahun berapa ya waktu COVID 2019 ya, Mang? Waktu COVID. Ya, 2019 jadi umumkan ya, masuk ke Indonesia. Iya, waktu 2020 ya, 2020 ya. 2019 2020 ya. 2020 ya. 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 Waktu masuknya COVID-19 ini, di mana para masyarakat setempat, waduh, yang seperti kita rasakan lah, mereka membutuhkan ketahanan tubuh untuk imun kekebalan tubuh. Nah, di sana kita mulai ada inisiatif untuk mengembangkan lagi jamu ini. Karena di mana kita melihat sewaktu orang vaksin waktu itu banyak yang sakit lah, banyak yang pusing, banyak yang merasakan kejang-kejang atau panas dingin. Nah, apalagi sewaktu vaksin pertama. Waktu itu di sini banyak warga yang berjatuhan sakit waktu vaksin pertama. Mereka itu berbondong-bondong minum vitamin C, minum obat apa namanya itu, sejenis-jenis vitamin lah. Tapi kayaknya itu tidak mempan. 2-3 hari belum merasakan kesembuhan lah. Masih mengidap penyakit yang seperti yang semula. Nah, di sana waktu itu kami dan anggota waktu itu merancang sebuah, ayo gimana kalau kita buat lagi jamu ini, kita kumpulkan dulu anggota, kita rembuk, kita rapat bersama dan kita sharing bersama, dan di sanalah timbulnya ide-ide untuk membuat jamu peninggalan nenek moyang kita ini. Nah, di sanalah kenapa timbul lagi jamu tradisional ini. Nah, di sanalah kita buat, waktu itu kita tidak buat banyak, Bang. Waktu itu cuman berapa sekitar 30 kiloan waktu itu untuk percobaan. Nah, itu awalnya untuk kita konsumsi pribadi bersama anggota. Nah, setelah kita membuktikan waktu kita meminum. Gini Bu, saya potong. Kan itu kan berarti salah satu aktivitasnya teman-teman perempuan adat Montong Baan itu adalah ketika pandemi itu kemudian menemukan satu ramuan tradisional ya dari leluhur gitu ya,
jamu Iya. gitu ya, ramuan-ramuan herbal gitu ya. Ya. Nah, itu yang kemudian oleh teman-teman perempuan adat berinisiatif untuk mengembangkannya. Nah, kalau sebelum COVID itu teman-teman sendiri perempuan adat sebelum menemukan jamu ini kira-kira aktivitasnya apa aja nih? Kan sebagai satu komunitas adat tuh biasanya menenunkah atau ada kegiatan sebelum pandemi gitu ya. Nah, setelah pandemi kemudian ini ada leluhur kita nih punya ramuan tradisional dan itu tadi yang sudah diceritakan Ibu Dewi. Nah, kalau sebelum menemukan jamu nih apa nih aktivitasnya, Bu? Sebelum kita buat jamu itu aktivitas anggota perempuan adat, masuk perempuan adat Montong Baan itu ada yang beraktivitas sebagai tani, buruh tani, dan ada juga menganyam. Pertaniannya apa nih, Bu? Pertaniannya? Kenapa? Pertaniannya yang ditanam apa nih? Sayur-sayuran kah, obat-obatan kah, atau sayur-sayuran, rempah-rempah yang mereka tanam. Rempah-rempah ya. Biasanya karena di sini kan sebagian besar hidup para petani gitu, mencari nafkah lewat bertani, untuk membutuhkan kebutuhan ekonomi mereka lewat bertani. Makanya sebagian besar di sini adalah buruh tani dan petani. Oke. Nah, kalau lahannya sendiri di tanah adat itu ditanam di areal-areal milik sendiri, atau tadi kalau buruh tani kan berarti milik orang lain ya? Atau ada nggak masih wilayah yang itu dikerjakan secara bersama? Ada sih, tapi nggak banyak, cuma sedikit. Karena lahannya cuma sedikit. Karena mereka kadang kalau untuk cuma menanam sayur-sayuran, mereka hanya memanfaatkan perkarangan rumah mereka. Artinya arealnya ini nggak berkonflik lah ya? Iya, tidak. Artinya aman ya? Aman. Jadi kalau misalnya mau menanam sayuran atau nanam rempah-rempah itu nggak takut, wah nanti ini dibuldoser sama perusahaan, nggak ya? Oh, tidak ada. Tidak ya. Aman ya? Oke. Aman. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Saya mau tanya tadi, balik lagi ke produksi ramuan herbal atau jamu tadi ya. Nah, itu kan dari leluhur, kemudian teman-teman di perempuan adat, kita produksi ini, saya gitu ya. Nah, itu ketika memproduksinya itu bahan-bahannya dari mana, terus kita ini gimana nih cara meraciknya, itu dikumpulkan, apakah ada surat wasiat kah, atau ada tulisan wasiat kah, atau ada orang tua kemudian mengajarin, buatnya begini, itu gimana itu proses sampai kemudian teman-teman memproduksi jamu herbalnya di saat COVID itu momentumnya pas banget, saya gitu. Ya, pertama-tama yang buat jamu ini adalah ada salah satu anggota yang dimana dia adalah cucu dari pembuat jamu leluhur kita. Nah, cucu orangnya sih sekarang udah rentan tua, tapi dia masih beraktivitas seperti biasa. Yang seperti saya katakan, dia masih membuat jamu. Nah, masih bisa bertani untuk menanam sayur-sayuran seperti itu. Nah, di sana untuk pembuatan jamu kita itu mengumpulkan bahan-bahan dari masyarakat setempat, Bang. Karena yang menanam itu hanya sebagian, maksud saya, karena ini temu-temunya bahan-bahan jamu ini kan banyak, bukan 1-2. Kita memakai 9 temu, Bang. Ditambah lagi dengan yang lain-lain. Nah, di sana kita mencari salah satu masyarakat adat yang menanam temu-temu ini. Nah, di sana ada sebagian yang menanam temu ini, sebagian menanam temu itu, sebagian juga menanam temu itu. Jadi tidak semua dalam satu orang atau dalam satu masyarakat adat tidak menanam semua temu. Jadi mereka hanya menanam satu temu. Jadi kita mengumpulkan dan mencari di mana
siapa yang menanam temu ini dan di mana adanya temu ini, seperti itu, Bang. Nah, pembuatan itu kalau sebelum membuatnya itu ketika mendengar dari si orang tua itu kayak macam dibuat apa gitu ya, resep kah? Dibuat resep, ditulis teman-teman, baru teman-teman gerilya cari bahan-bahan itu. Di sana kita cuma dikasih tahu apa sih bahan jamu tradisional ini. Nah, kita dikasih tahu. Tapi karena orang tua dulu, jadi kita agak kesulitan bahasanya, pakai bahasa dulu, tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kita juga bingung di sana. Temu yang mana yang dimaksud seperti ini? Sekarang kan udah modern. Temunya seperti temu hitam, temu putih, tapi dia beda mengatakannya. Bukan pakai bahasa inilah ya, bahasa adat gitu ya. Iya, kita juga bingung. Setelah kita cari-cari mana yang namanya temu ini, setelah kita ke kebun, ke lahan anggota yang mempunyai lahan tersebut, kita cari apakah ini yang namanya temu ini? Temu apa sih yang dicari? Temu yang ini nih. Oh, ini temu yang ini, bukan temu contohnya, yang itu. Bu, contohnya gimana, Bu? Bahasa adatnya misalnya temu hitam. Nah, terus itu disebut oleh si orang tua tadi itu apa, misalnya gitu. Kemudian ketika dicari di lapangan, misalnya temu ireng, dia bilang. Temu hitam ya temu ireng. Temu ireng. Ya, terus nanti itu kan kalau bahasa kita, kalau bahasa Indonesia zaman sekarang modernnya itu sama kayak bangle. Bangle itu, tapi di sana kan bangle itu temu kuning. Dia sebutnya bangle. Iya. Ya, ya semacam seperti kunyit ya, kunyit bangle ya. Tapi karena temu ini kan tidak satu temu, dalam satu temu kuning ini aja tiga macam temu, yang temu kuning. Jadi kita harus bisa membedakan mana temu bangle, mana temu kuning, dan mana temu irengnya. Karena sama rupanya, walaupun satu temu dia sama, cuma perbedaannya di aroma. Di sana kita bisa membedakan di aroma, supaya nanti kita kalau salah ramuan ya salah khasiatnya juga. Sana kita hati-hati sekali. Benar. Jadi begitu udah ketemu nih cerita-cerita dari leluhur, si orang tua, dari orang tua, kemudian teman-teman cari di lapangan, terus ketemu bahan-bahannya tuh disampaikan lagi ke orang tua. Inikah barang-barang semua sebelum diracik gitu ya? Kadang sudah seperti itu, Bang. Mereka mencari temu yang mereka dipesan. Setelah cari, setelah datang, ternyata temu itu bukan temu yang dimaksud. Seperti itu, Bang. Kita sudah mengalami seperti itu. Makanya sekarang kalau itu mungkin sebagai pengalaman kita juga untuk lebih pas untuk meracik-racik sebuah jamu biar tidak ada kesalahan. Takutnya jika salah ramuan kan khasiatnya juga berbeda-beda nantinya. Karena di setiap temu yang ingin rasanya manis tiba-tiba jadi rasanya pahit, itu kan beda ya ininya. Berdampak ke khasiat juga ya. Iya. Nah, itu teman-teman gimana tuh ngolahnya ketika udah dapat nih semua bahan-bahan bakunya nih, ya kan? Dapat bahan-bahan bakunya, kemudian diproduksi menjadi ramuan herbal tadi itu gimana tuh memproduksi ininya? Apakah masih menggunakan alat-alat tradisional, alat-alat yang seadanya, atau memang sudah ini kita udah produksinya langsung banyak misalnya begitu, atau konsumsi sendiri misalnya, itu gimana tuh cara mengolahnya? Awalnya karena ini belum, masih manual ya, Bang. Masih manual, jadi kita masih memakai alat-alat seadanya. Yang awalnya dulu belum ada belum ada penggilingan, masih kita pakai manual. Cara dari pengupasan, penumbukan, sangrean, dan cara pelembutannya masih manual. Kita pakai secara manual. Kita mengumpulkan bahan-bahan itu, setelah kumpul kita kerjakan bersama, dan kita kerjakan bersama. Setelah itu kita kumpulkan dan kita kupas dulu bahannya, lalu kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, langsung kita iris tipis-tipis. Setelah iris tipis-tipis, lalu proses penjemuran. Nah, di mana penjemuran ini membutuhkan waktu lama, Bang. Kadang 4 hari, 5 hari, tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus dari pagi sampai sore, mungkin bisa 4 hari.
Setelah kita melakukan, artinya ketika bahan-bahan dikumpulkan, kemudian dipotong-potong, itu belum bisa secara langsung jadi jamu ya, tapi ada proses menunggu jeda untuk dijemur dulu gitu ya, intinya ya. Iya. Harus proses penjemuran dulu, Bang. Terus Karena, kalau untuk ininya gimana tuh, Bu? Untuk sistem gotong royongnya itu, misalnya, saya mengiris, memotong-motong yang bagian ini. Ada yang misalnya, saya nyiapin pisaunya, atau saya siapin tempat wadahnya ya. Itu gimana tuh mengorganisir? Atau udah langsung kumpul duit, kita beli barang-barang gitu. Kami menginstruksikan kepada anggota masing-masing mempunyai bagian. Nanti di sini bagian si A, bagiannya nanti untuk pengupasan. Terus si B, nanti bagian kamu untuk pengirisan. Dan bagian ini untuk gini. Jadi masing-masing kita berikan bagian-bagian, Bang. Biar semuanya juga semuanya bisa berperan ya, secara anggota itu ya. Nah, kalau ininya gimana tuh, Bu? Apa istilahnya itu kan udah ketahuan perannya. Terus kontribusinya juga seperti apa? Misalnya, apakah ketika bahan bakunya itu kita beli bahan baku gitu ya, atau si A akan kasih bahan baku untuk temu ini, si B akan kasih temu ini misalnya gitu. Nah, itu apakah dikumpulin nanti baru setelah jadi produknya jamu ini dibagikan ke warga sendiri atau anggota sendiri, atau itu ada sebagian yang dijual ke pasar misalnya kayak begitu. Kalau itu gimana tuh proses mengatur pengelolaan? Iya, kami mengelolanya dengan cara sebagian kita bagi dengan anggota-anggota yang terlibat. Nah, sebagian juga kita memasarkan keluar, Bang. Memasarkan di desa setempat dan di desa luar. Karena tapi sekarang kita sudah bisa memasarkannya lewat online. Online. Online, ya. Di mana juga ada dari luar negeri melihat di online, dia bilang, ini jamu apa? Sempat ngimbau. Ini jamu apa? Dia bilang. Ini jamu tradisional, jamu herbal. Saya bilang, khasiatnya apa? Saya kasih tahu dan saya jelaskan khasiatnya seperti ini. Nah, kebetulan yang inbox mungkin kalau tidak salah 3 minggu yang lalu ya, Bang, ada yang inbox waktu itu dari Malaysia. Dia orang Lombok sih, orang Lombok Tengah sini dekat sirkuit. Dia inbox saya, dia bilang kalau kita mau memesan lewat mana? Dia bilang, emang sampean di mana? Oh, saya di negeri jiran. Oh, saya bilang. Tapi waktu itu sempat ada keluarganya yang mau berangkat ke negeri jiran. Nah, dia telepon saya lewat inbox. Dia bilang, oh, saya bisa pesan enggak jamunya? Oh, bisa. Mau pesan berapa? Tapi saya kirimnya lewat mana? Dia bilang, oh, ada ini keluarga saya mau berangkat, kebetulan mau berangkat ke negeri jiran 1 minggu besok. Dia bilang, bisa titipkan aja di sana. Nah, dari sanalah saya diberikan nomor keluarganya yang di jiran, saya telepon, ketemuan di mana, janjian di mana. Dia nanya lokasi saya, lokasinya Mbak di mana? Oh, saya di Montong Baan. Kalau sampean di mana? Saya di Lombok Tengah. Nah, seperti itu kita janjian telepon saling japri. Oh ya dah, mungkin sekalian saya mau ke timur juga, mungkin bisa dititip di sana. Nah, dia ke timur waktu itu. Nah, kita janjiannya di luar. Nah, di sanalah saya titipkan jamunya. Tapi enggak banyak sih, sekitar berapa bungkus. Nominalnya sih enggak gimana, cuma 300.000 lah dia pesan. Nah, enggak tahu, saya bilang kalau sudah sampai besok kabarin saya. Oh ya, mungkin sekarang belum nyampe makanya belum ngabarin. Nah, dari sana juga dari Kalimantan juga kemarin itu cerita ke cerita, mulut ke mulut.
Jadi setiap ada warga yang dari Lombok pulang, dia titip jamunya karena jamunya kan udah ditahu dari dulu. Nah, yang meminum jamu ini juga kebanyakan para pekerja, Bang. Para pekerja yang kerja sawit lah, yang kerja buruh bangunan, yang ada di luar-luar negeri sana. Nah, kebanyakan yang konsumsi seperti itu karena mereka sudah mencoba dan merasakan khasiatnya sendiri. Nah, kenapa makanya mereka juga memesan lagi gitu. Baik, ini Bu Dewi, nanti di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan teman-teman, saya mau ini dulu gambarkan, kan tadi teman-teman itu membuat jamunya berdasarkan dari petunjuknya leluhur ya atau orang tua gitu ya. Kemudian mengumpulkannya, ngambil bahan-bahannya, atau ada juga mungkin yang dibeli misalnya gitu ya, diracik, kemudian itu dikonsumsi sendiri pada saat pandemi nih, gitu ya. Pandemi COVID gitu ya, ada yang dikonsumsi sendiri, ada yang didistribusikan atau dijual di antar desa atau di antar provinsi atau provinsi ininya Kalimantan. Bahkan tadi ada yang sampai ke Malaysia ya, orang Malaysia gitu. Khasiatnya juga tadi diyakinin baik ya, terutama untuk stamina daya tahan tubuh. Nah, kalau untuk pada saat pandeminya sendiri itu tadi kan udah udah disampaikan di awal pada saat vaksin pertama misalnya gitu ya, banyak orang pakai vitamin-vitamin yang bahan pabrik gitu ya, pengolahan pabrik atau kimia. Nah, ketika menggunakan jamu dari perempuan adat Montong Baan ini gimana tuh efeknya? Tidak, nanti ini ada pertanyaan nanti soal ekonominya ya, tapi dari sisi kesehatannya dulu nih, dari ke sisi kesehatan pada saat pandemi, walaupun tadi udah disampaikan Bu Dewi pada vaksin pertama gitu. Nah, waktu sebelum vaksin itu gimana tuh ketika minum? Iya. Sebelum vaksin, pas mereka mungkin tidak merasakan apa-apa ya sebelum vaksin. Mungkin jarang ada yang cuma merasakan pusing-pusing itu. Tapi kebanyakan anak muda yang tidak percaya lah, yang tidak percaya seperti jamu tradisional. Kadang kan anak kekinian percayanya sama vitamin-vitamin seperti itu. Nah, setelah ada yang meminum waktu vaksin pertama kemarin, ada salah satu warga waktu meminum setelah vaksin, mereka meminum jamu ini. Nah, setelah meminum jamu ini, mereka minum itu waktu itu 2 kali sehari, pagi dan malam setelah vaksin. Dia tidak merasakan apa-apa, dalam arti tidak merasakan efek samping dari vaksin itu sendiri. Nah, di sanalah cerita ke cerita masyarakat setempat itu minum jamu di sini kan dikenal jamu erot lah dibilang kan, jamu erot nenek moyang kita. Itu jamu erot, minum jamu erot biar enggak merasakan pusing nanti atau panas dingin. Nah, seperti itu. Nah, langsung berbondong-bondong waktu itu mencari setiap rumah, kan di setiap anggota ada nih yang menyetok jamu kita. Nah, di sana mereka bertanya, ada jamu enggak? Ada masih jamunya? Oh, masih. Dia bilang, oh ya saya mau 2 bungkus. Nah, seperti itu. Setelah mereka vaksin, mereka siapkan jamu ini. Nanti biar saya enggak panas dingin, biar enggak merasa kaku. Saya mau minum jamu. Setelah vaksin mereka minum jamu. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada komentar bilang saya sakit ini itulah, efek samping ini itulah. Tidak ada, alhamdulillah. Karena saya membuktikan sendiri. Waktu itu saya vaksin pertama, Bang. Saya enggak minum jamu ini. Saya sakit 3 hari berturut-turut tidak sembuh. Nah, kebetulan teman itu, oh ada saya masih jamu stok 1 bungkus, dia bilang. Itu yang 1 bungkus itu untuk minum 2 kali, Bang. Mumpung ada itu, pas saya minum kayak besok paginya saya segar, Bang. Oh, gitu nah, ya. Di sana lah mereka berbondong-bondong saling cerita. Nah, di sana kita buat waktu itu kita buat jamu partai besar waktu itu karena pemesanan masyarakat setempat. Nah, jadinya setiap vaksin kedua mereka sudah membeli. Sebelum vaksin mereka sudah membeli jamu, sudah udah menaruh jamu untuk persiapan vaksin kedua. Seperti itu, Bang.
Jadinya Oke, mereka berarti tidak bisa ini ya, vitamin. biasa ya, begitu ada satu badan yang nggak enak atau kita terus kita konsumsi minum obat, terus ada efeknya bagus, terus itu disuarakan di apa namanya tuh ya, dari mulut ke mulut itu Ya, kayak nyambung diceritakan. gitu ya. Oh, minum jamu ini, minum ini gitu ya. Akhirnya Ya, karena kemarin ada yang bilang, iya saya pusing waktu itu, dia bilang. Pas oke. hari vaksin pertama dia sempat pusing panas dingin 1 hari. Nah setelah dikasih minum jamu itu langsung kayak besoknya alhamdulillah udah tidak merasakan lagi. Nah seperti itu, makanya mereka cerita ke cerita, saya minum ini loh pas vaksin, dia bilang. Masa iya gimana anunya efeknya, dia bilang. Enggak ada, malah saya enggak merasakan apa-apa, biasa-biasa saja. Nah seperti itu Bang. Oke, ini Kak Dewi, Ibu Dewi, ini ada yang bertanya nih, ya. Saya baca di kolom chat ini, seberapa signifikan produksi jamu ini bagi perekonomian warga, terus berapa rata-rata keuntungan yang didapat warga. Jadi misalnya sebelum warga itu memproduksi jamu gitu ya, atau yang terlibat gitu ya, mungkin pendapatannya tadi dari buruh tani atau apa gitu ya, kemudian gabung nih di Perempuan Montong Baan, kita produksi jamu, saya gitu kan. Nah, itu kemudian ketika udah dipasarkan, ada hasilnya, nah itu berapa itu kontribusi dari jamu ini ke pendapatannya, terutama para perempuan yang tergabung di ini Montong Baan. Bisa nggak ininya? Ketangkep nggak ya kira-kira pertanyaan? Kemarin kita sempat memproduksi sekitar 5.000 saset, Bang. 5.000 saset, dan di 5.000 saset itu kita pasarkan dan kita mendapat keuntungan sekitar 30% dari modal. Nah, di sana sangat membantu sekali buat para ibu-ibu, termasuk para ibu-ibu yang membuat jamu, dan di sana juga bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka, apalagi di zaman pandemi kemarin, mata pencaharian perekonomian kan agak sulit dan mereka tidak tahu harus mencari kemana dan harus usaha apa. Nah seperti itu. Nah dengan adanya jamu itu kemarin, kita bisalah membantu para ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, walaupun tak seberapa, tapi alhamdulillah bisa membantu. Ya, Bang. berarti sebelum pandemi mereka menjadi buruh tani atau kerja yang ada pekerjaan yang ininya, begitu Ya. di pandemi itu perekonomiannya terasa banget lah gitu ya, bilang segala macam. Terus ada inisiatif produksi jamu kayak gitu, dan ini bisa selain meningkatkan kesehatannya juga di anggota perempuan adat Montong Baan, tapi juga secara ekonomi itu punya ini ya, punya dampak juga ya untuk memperbaiki ataupun menambah pendapatan dari anggota gitu ya. Nah, dari anggotanya berapa, Bu? Kalau sorry tadi agak kelupaan. Itu yang bergabung di yang bergabung untuk memproduksi jamu ini, terus pembagiannya apakah ini pembagian untuk mereka khusus menanam bahan-bahan baku. Oh, ini khusus untuk mengolah jadi bikin jamunya. Oh, ini khusus untuk memasarkannya. Ada nggak begitu ininya? Kalau lihat dari peran-peran dari teman-teman perempuan, dan berapa banyak nih yang terlibat nih dalam produksi jamu ini? Semua kita libatkan Bang di sana. Semua mempunyai peran masing-masing. Ada yang bagian menanam, ada bagian pemasaran, ada bagian pengolahan. Semua kita libatkan. Dan tidak satu pun yang tersisa dari anggota yang tidak kita libatkan. Karena kita bentuknya kerjasama, kerja kelompok. Jadi hasil-hasilnya juga kita bagi bersama. Jadi tidak ada yang merasa ini kelebihan, itu kekurangan, semua kita bagi rata, Pak. Tidak ada yang namanya dia yang memiliki peran terlalu berat dan harus mempunyai penghasilan lebih banyak, tidak seperti itu. Kita sama rata. Karena kita berorganisasi, berkelompok, jadi apapun itu hasil, kekurangan, kita ratakan semua. Artinya ini
berdasarkan musyawarahnya teman-teman ya, disepakatin gitu ya. Ya. Terus kalau untuk Iya. ada hasil tadi yang dibagi, itu dibaginya ke anggota saja atau ada misalnya juga untuk kelompok atau ke organisasi, itu di ini enggak tuh, disepakati juga enggak tuh di perempuan, atau ya udah kita dapat nih keuntungan kita bagi rata ya semua yang kerja misalnya kayak gitu, itu gimana? Dalam organisasi ini Bang, kita sama anggota itu selalu terbuka. Nah, selalu terbuka dalam apapun itu, kita selalu terbuka dari penghasilan, dari pembagian hasil, dari ini itunya, kita selalu terbuka. Nah, di sana mereka kita berikan pengertian, kita hasilnya sekian, dan kita bagi ke anggota sekian. Tapi kita juga punya pembagian hasil ke organisasi seperti contoh PB, PD, PW. Itu sudah kita jelaskan, ya. Udah kita jelaskan ke anggota, oh seperti itu ya, kita harus bagi hasil. Iya. Nah, dari sanalah mereka memahami gimana perjalanan organisasi ini. Nah, gimana ke depannya kita pas pembuatan jamu besok ke depan kita harus seperti apa dan bagaimana. Itu mereka sudah memahami. Oh ya, tidak ada yang merasa keberatan dan tidak ada yang merasa menuntutlah pembagian seperti itu. Di sana sudah kita jelaskan karena kita harus bagi seperti ini, dari hasil-hasil kita harus bagi sekian persen ke SIN, ke PB, sekian persen ke PW, sekian persen ke PD. Sampai saya membuktikan bukti transferannya ke anggota. Ini bukti transferan saya kemarin untuk bagi hasil ke setiap ini. Oh iya. Jadi kita harus memastikan mereka dengan adanya bukti-bukti yang tertera. Jadi mereka tidak merasa diolo-olo atau merasa dipermainkan lah sebagai anggota. Oke. Nah, berarti ini itu, ada apa ya, pengelolaannya itu di musyawarah mufakat, transparansi laporannya juga anggota. Kemudian tadi yang menarik ya, dari pembagiannya itu tidak hanya di para pengelola ramuan herbalnya, jamunya ya, ketika diproduksi ininya, tapi juga ketika ada untungnya itu juga ke organisasi ya, karena diyakin bahwa organisasi juga menjadi penting ya sebagai wadah untuk teman-teman bergerak gitu ya, ataupun membangun koneksi. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu, balik lagi. Tadi ada disebutkan sistem pemasarannya atau sistem penjualannya yang tadinya dari warga sendiri gitu ya, kemudian berkembang antar warga yang tadi istilahnya kampanye dari mulut ke mulut, mendengar si A, mendengar si B, oh bagus semacam. Tapi tadi ada juga dengan online nih gitu ya, online akhirnya diketahui nih sampai warga yang di luar negeri ya, di Malaysia gitu, walaupun itu warga dari NTB juga misalnya, tapi dia taunya oh ada internet. Nah, ini ditanya nih, apakah lewat Facebook, lewat Instagram, atau ada toko online atau gabung di marketplace, mana nggak apa-apa disebut aja nih ininya kalau misalnya memang ada. Ini kita juga kan nggak dibayar juga sama iklan gitu, jadi sebut aja nggak apa-apa kalau memang benar. Pemasaran kami kemarin pertama lewat mulut ke mulut, pastinya lewat mulut, dan pemasaran juga lewat online Facebook. Nah, dan juga ke door to door, Bang. Nah, di sana kami memasarkan secara gimana ya? Memasarkan secara online jamu yang kami buat, dan juga pemesanan dari anggota dewan juga ada. Tapi nama ininya apa? Nama online misalnya kayak di Facebook apa akun ininya jamu, apakah misalnya jamu Montong Baan akun Facebooknya, atau di IG-nya jamu Montong Baan Instagram gitu ya, atau toko ini. Kita cuma bilang di mana itu, di mana? Di Facebook lewat akun pribadi. Facebook akun pribadi ininya ya. Belum ada punya akun sendiri di ininya, di usaha jamunya. Misalnya belum ya. Nah, itu kita gabung dia dengan PHCom, akun PHCom Montong Baan. PHCom Montong Baan. Di sana juga kita itu Facebook. Khusus Facebook PHCom.
Motong Ban, ya. Facebook. Kalau di Instagram ada? Motong Ban. Ya. Kalau di Instagram ada. Instagramnya Ada PHK Motong Ban. Oke. Nanti bisa kita chat. Terus kalau di ini ada? Kalau di marketplace, di toko online? Di toko online kalau sekarang ini mungkin belum, Bang, karena kita lagi menunggu BP POM-nya juga akan keluar. Mungkin setelah keluar BP POM, insya Allah akan kami kembangkan seluas mungkin. Berarti ini ada proses ini lagi ya, bagaimana menyiapkan sistem administrasi untuk model pemasaran yang ininya ya. Jadi misalnya apa? Izin produksi gitu-gitu kali ya. Terus kalau misalnya harus ada sertifikasi halal atau enggak, misalnya gitu ya. Misal aja nih, misalnya gitu. Terus tadi kalau izin untuk kandungan dari jamunya sendiri itu yang BP POM ya, saya gitu. Nah, teman-teman ini bikin harga itu apakah jamunya satu saset kecil itu ukuran sekian, itu harganya sekian, atau misalnya sudah bentuknya dikemas cair gitu ya, saya nggak tahu. Itu bentuk jamunya dikemas seperti apa dan harganya berapa nih? Ini soalnya ada pertanyaan nih, siapa tahu nanti order besar gitu kan pertanyaannya. Silakan. Di setiap anggota juga masing-masing memasarkan lewat media online pribadi masing-masing. Nah, mereka itu kita kan punya model jamu bubuk yang di sana nanti perbungkusnya itu kita jual minimal harga 20.000, yang isinya 5 bungkus. Oh, berarti kayak satu kotak gitu ya. Jadi ya, satu kemasan itu 5 saset. Isinya 5 saset. Itu 20.000. 5 saset. Harga 20.000. Nah, ada juga yang memesan pakai pakai sejenis toples. Ada juga memakai jenis toples, tidak memakai bungkusan, langsung pakai toples kecil seperti toples-toples plastik kayak yang diisi-isikan bumbu itu. Nah, di sana kita jual sekitar harga 25.000-an. Satu toplesnya. Ya. Satu toples. Harga 25.000. Itu yang memesannya di luar daerah Montong Baan. Kalau yang di luar daerah Montong Baan, yang maksud saya yang wilayah agak jauh, mereka pesannya perbungkusan. Bungkusan yang di mana kita hargai perbungkus itu 20.000 dalam satu bungkus yang isinya 5 saset jamu tradisional. Artinya itu kalau misalnya dipesan di luar NTB, misalnya ke Sumatera Utara atau ke Sulawesi Selatan, misalnya gitu, atau itu daya tahannya berapa lama tuh? Ada ini rusak enggak? Kalau kita udah daya tahannya itu sampai bertahunan, Bang. Oh, bisa tahun. Sampai kurang lebih jadi nggak basi dia kalau dalam perjalanan. Iya, karena dalam prosesnya setelah kita jemur, kita sangre, kita tumbuk halus dulu, baru kita sangre. Dan jadi tidak cukup dengan proses penjemuran saja. Jadi kita sangre juga, biar nanti tekstur jamunya itu bisa lebih agak matang dan bisa lebih bertahan gitu. Nah, ini ada Ibu Rosa Adah ini yang menjawab di chatting ini. Terima kasih nih Bu Rosa Adah, ini dari teman-teman Montong Baan juga ya, satu ininya dengan Ibu Dewi ya. Ini ada Ibu Rosada ini yang sudah bantu untuk jawab ini dengan Mas Rizal ini yang dari mediakuatbaca.com. Nah, baik, kalau sambil menunggu teman-teman di sini ada yang mau open mic, yang mau bertanya langsung. Kalau ada silakan raise hand ya, teman-teman. Nanti Firman bisa melihat diangkat tangan. Kalau ada nanti disampaikan ya Firman ya. Nah, kita lanjut nih berceritanya sama Ibu Dewi ya, sambil nunggu pertanyaannya teman-teman, baik itu di kolom chat atau yang nanti mau raise hand gitu ya. Nah, kalau produksi ini Bu, produksi ya. Produksi itu apakah
teman-teman itu sudah punya target pasarnya, permintaannya misalnya, oh ini ada pasarnya minta 5.000, kita akan produksi 5.000. Atau teman-teman kita akan produksi misalnya 5.000, kita belum tahu nih siapa aja nanti akan membeli, tapi kita akan berusaha untuk bagaimana mekanisme pemasarannya. Itu gimana tuh? Iya, yang 5.000 saset kemarin kita permintaan dari komunitas, per komunitas, yang dimana ada komunitas yang di Lombok Timur sebanyak 22 komunitas. Nah, di sana kita produksi waktu itu 5.000 bungkus jamu tradisional, dan di samping itu ada juga pemesanan dari masing-masing anggota yang mempunyai langganan masing-masing. Dari setiap anggota itu juga mempunyai langganan masing-masing tertentu gitu. Jadi kita kumpulkan, oh ini ada langganan saya pesan jamu sekian. Nah, dari temannya satu, ada juga teman saya ini mau pesan jamu sekian. Nah, kita kumpulkan, kita buat jadi satu. Nah, di sanalah kita memproduksi jamu dan memasarkan sampai sekian, kurang lebih 5.000 saset. Oh, artinya berarti sudah tahu dulu nih ya konsumennya ya. Ya. Jadi ya, konsumennya mintanya dikumpul segini, baru kita produksi ya. Kenapa enggak produksi dulu baru dipasarkan? Karena kan tadi tahan lama. Karena kita melihat dulu pemasarannya seperti apa dan bagaimana prosesnya. Nah, dari sana kita melihat, oh berarti peminatnya banyak seperti ini nih. Jadi kita juga tetap buat, bukan saat itu aja kita buat, sampai sekarang kita masih buat dan akan kita produksi dan mengolah lagi. Tetap kita mempunyai stok lah, istilahnya kita tetap ada stok. Jadi setiap ada pelanggan yang meminta jamu tradisional, insya Allah kita tetap selalu ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita tidak berani tidak mempunyai stok yang ada gitu. Kita selalu ada stok di masing-masing rumah anggota. Karena di setiap anggota masing-masing kan mempunyai langganan tersendiri itu. Jadi biar mereka tidak misal waktu orang pesan terus ngambil ke sini ke situ. Jadi mereka masing-masing mempunyai stok seperti itu. Oke Bu, tantangan ataupun apa ya yang teman-teman sekarang coba sudah identifikasi ya, bahwa oh kita mulai dari meraciknya atau menyiapkan bahan-bahan bakunya misalnya gitu ya, kemudian memprosesnya, manajemennya seperti apa. Tadi masih ada tantangan kalau misalnya mau diperluas, oh harus ada izin ABCD misalnya gitu. Terus mau pasarnya tadi, oke kita produksi masih kemasan. Nah kira-kira yang tantangan tadi bilang teman-teman masih cari terberatkah atau ringankah atau oh ini masih bisa kita ini dengan siapa misalnya gitu. Itu gimana tuh teman-teman menghadapi ataupun kemarin sih tantangan kita itu di bahan ya Mbak. Tantangan waktu itu di bahan, karena stok bahannya yang kurang, jadi tidak semudah yang kita cari. Yang seperti saya katakan, tidak semua menanam. Dari situ kita harus menunggu panen. Nah, setelah kita tidak mungkin juga kita akan menunggu mereka panen, kita akan buat jamu, kan tidak masuk akal juga. Jadi pemasaran kita nanti gimana, produksi kita juga ke depan gimana. Nah, di sana tantangan kita waktu itu masalah bahan rempah-rempah jamu tradisional ini, karena kurangnya bahan baku yang ada. Nah, di sana setelah kekurangan tantangan kita di sana. Terus nah, di sana solusinya gimana itu, Bu? Solusi kita di sana bersama teman-teman, kita rembuk bersama gimana kalau kita menanam lebih banyak lagi ini bahan supaya kita tidak mengandalkan bahan orang lain atau mencari ke tempat lain. Nah, seperti itu. Nah, dari sana kita mulai menanam bahan-bahan yang
terutama bahan yang sangat sulit yang kita masuk bahan temulawak kuning itu yang disebut bangle. Itu jarang di pasar juga, emang jarang sekali. Saya sudah keliling pasar, itu pun cuma satu orang yang menjual. Di sekian banyak jual ramu-ramu rempah-rempah, cuma satu orang yang menjual temulawak yang namanya bangle kuning ini. Nah, di sana kita mulai banyak menanam rempah-rempah bangle itu. Biar kita tidak menunggu orang panen baru kita buat jamu. Nah, biar ada untuk apa namanya? Biar ada untuk bahan kita ke depan. Makanya kita menanam sebanyak mungkin. Oke. Bu, ini ada dari Pak Rizal ini media ya. Kalau mau open mic juga kita bisa persilakan. Katanya kalau boleh dapat nomor kontak itu nggak tahu Ibu Dewi mau bagi. Kalau saya bagi nih nomor kontak, nanti mungkin ada yang mau ditanya atau apa segala macam gitu ya. Nanti di ini bisa kita kalau diizinkan sama Ibu Dewi ya, kita bisa bagi, atau Bu Dewi sendiri yang bisa bagi nomor kontak. Oke, saya terpotong tadi. Bisa lanjut ininya Bu, tantangan-tantangan lain selain bahan baku, terus tadi soal apa kemasan itu seperti apa misalnya gitu, atau gimana tuh? Ya, tantangan kemarin sempat di BP POM ya Bang. Mereka bilang ya ini jamunya khasiatnya luar biasa, tapi kenapa BP POM-nya belum ada? Dia bilang seperti itu. Oh ya, saya tidak ragu minum, dia bilang. Saya tidak ragu minum jamu ini karena khasiatnya sudah saya buktikan sendiri dan efek sampingnya juga tidak ada. Nah, di sana juga kita merasa gimana ya? Merasa agak gimana maksudnya ini? Minder atau terharu? Misalnya kan ada orang, wah ini jamunya luar biasa, tapi kita perlu ada urus-urus izin-izin begini misalnya gitu. Nah itu kita kok minder, kenapa? Maksudnya kenapa minder Bu? Minder karena jamu khasiatnya bagus, tapi BP POM-nya belum ada. Nah seperti itu. Jangan sampai gara-gara BP POM-nya belum tertera, mereka takut meminum jamu itu. Nah di sanalah kita merasa minder seperti itu. Nah alhamdulillah insya Allah mungkin secepatnya akan keluar BP POM-nya. Yang kami siapa sudah yang bantuin sih. Bu? Yang ngurus misalnya tadi kalau ada tantangan-tantangan atau ini itu teman-teman bisa berkomunikasi atau ini itu atau otodidak aja secara alami aja. Ya, yang bantu kami untuk mengurus BP POM-nya itu wakil ketua Dewan Lombok Timur. Itu yang membantu karena beliau juga kemarin udah melihat dari grup dia bilang di sana beliau merasa penasaran nih, boleh juga nih. Nah di sana sempat kami datang ke kantor DPR, kami diundang sih langsung sama beliau. Ayo, jadi mau ke sini, saya mau cicipin jamunya seperti itu. Di sana kita merasa gimana, agak malu-malu, terus merasa gimana karena belum ada apa-apanya. Bungkusan kemasannya juga masih sederhana, sedangkan yang meminta pemesanan itu dewan sendiri. Nah, tapi di sana kita merasa kita harus bisa, kita harus jangan malu, harus bisa, harus tegar. Nah, kita pergi berdua ke sana. Setelah datang ke kantor dewan tersebut, kita dipersilakan masuk. Nah, di sana kita buktikan, bilang gini, yo kok kemasannya seperti ini, dia bilang. Iya, karena kita kan baru mulai produksi jamu tradisional, karena kita juga masih bayi, butuh bimbingan juga kan, masih banyak sekali yang kita butuh proses ini itunya. Nah, di sanalah beliau mengatakan, gimana kalau ini udah diurus nggak BP POM-nya? Saya jawab, kebetulan belum Pak. Nah dia bilang seperti itu. Nah gini aja, besok saya bantu urus ini itunya. Cuma siapkan aja surat perlengkapan apa yang dibutuhkan. Oh ya terima kasih. Nah dari sana dia bantu kita dan insya Allah mungkin kemarin udah ada dihubung langsung dari Dinas Perindustrian. Dia akan mensurvei tempat produksi kami. Tempat produksi jamu tradisional. Artinya itu ada ini ya, ada respon positif ya dari itu. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin
tidak seputaran jamu, tapi ada pendekatan jamu yang itu bisa berdampak ke yang lain. Misalnya gini, Bu, dekat dengan tadi ada komunikasi yang bagus dengan anggota dewan, misalnya gitu ya. Terus ternyata ada peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang belum terbit nih. Nah, apakah lewat pendekatan jamu kemudian teman-teman bisa menyampaikan itu ke anggota dewan, misalnya kayak gitu. Ya. Itu gimana? Iya. Gimana tuh? Pas sekali. Oh, Seperti gitu itu. ya? Kita lewat pendekatan jamu. Oke. Iya. Pas sudah kita lewat pendekatan jamu baru kita mengatakan ke dewan gini. Dia juga sempat bertanya dewannya, ini apa ya yang bentuk ini organisasi apa? Saya jawab, oh ini kita dari PHK Montong Baan, organisasi perempuan aman. Ya. Sempat juga dia bilang perempuan aman. Dia sempat bilang, saya sering dengar itu aman. Dia bilang, aman itu seperti apa? Nah, saya jelaskan seperti ini. Oh, dia bilang dari sanalah. Nah, komunikasi kita juga sampai sekarang ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sampai sekarang masih kita sharing-sharing sama beliau juga. Insya Allah untuk kebutuhan perempuan suatu saat beliau siap membantu dan merespon juga untuk mendukung kita. Oke, baik. Ini berarti dari pendekatan produksi jamu, pendekatannya ada administrasi BPOM, dibantu sama Dewan, akhirnya komunikasi bicara soal hak-hak masyarakat adat gitu ya. Ya. Terus kalau belum ada perdanya, didorong untuk perdanya gitu. Jadi pendekatannya jamu, tapi ada ujung-ujung yang dapat lebih besar ya. Jadi nggak hanya sekedar dapat. Alhamdulillah juga jamu dapat membawa berkah. Jadi nggak hanya membawa berkah kesehatan, tidak membawa berkah ke ekonomi, juga membawa berkah dalam aspek kebijakan-kebijakan yang ini ya, yang itu dilakukan oleh teman-teman perempuan adat ya. Keren. Nah, ini kita punya 1 menit atau 2 menit. Apa nih Bu yang bisa buat teman-teman Soman nih, bagaimana perempuan adat di Montong Baan lewat jamu itu apa nih yang bisa ya untuk teman-teman Soman lah, apa aja Ibu dari Bu Gustina? Silakan. Perlu beli kah atau apakah? Silakan, nggak ada masalah. Yang dari jamunya sendiri, ya Bang, khususnya perempuan adat. Halo Ibu. Wah, ini Ibu Dewi atau saya masih ini? Halo. Ibu... Halo, mohon izin. Mungkin Ibu Ketua sedang apa? Ada gangguan? Oh iya. Ini dengan Ibu. Ya, saya ini kebetulan lagi di lokasi survei ini. Mohon maaf. Saya tapi. Dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu Rosa Ada. Oh iya, Bu Rosa Ada. Dari PHK Montong Baan juga, anggota PHK Montong Baan. Iya. Tapi kebetulan saya lagi di lokasi survei, tadi sulit masuk karena hujan besar. Oke. Ya, kita di ujung ini Bu, di ujung akhir kegiatan sesi ini. Jadi tadi saya bilang sama Ibu Dewi, apa nih yang bisa diharapkan atau disampaikan sama teman-teman sobat masyarakat Nusantara? Apakah disuruh beli jamu atau apa? Silakan Ibu Rosada. Sebelum kita tutup. Assalamualaikum, salam sehat, salam Nusantara. Untuk masyarakat adat Nusantara, terima kasih mungkin atas supportnya atau dukungannya kepada kami Perempuan Aman PHK Montong Baan, dan kami tunggu pesanannya untuk jamu. Mungkin ada yang ingin mencicipi, mari kami tunggu di masyarakat adat Montong Baan. Dan ini Bang, untuk mempertegas mungkin kemarin kami sedikit boleh masuk Bang? Boleh. Silakan Bu. Ini untuk tadi ada produksi kami jamu 5.000 saset. Nah, itu selain dari produksi untuk langganan kami. Yang 5.000 saset ini kemarin
untuk program kegiatan amankan COVID-19 ini. Oke. Nah, yang khusus yang 5.000 saset ini yang kami kami oper ke sekian komunitas yang ada di Lombok Timur. Oke. Mungkin itu. Nah, sisanya di lain 5.000 saset itu kami produksi untuk para langganan kami yang biasa yang sebelumnya sudah memesan. Oke. Nah, itu. Berarti ini untuk dari komunitas membantu komunitas yang membutuhkan gitu ya, ininya ya. Iya, baik. gitu Bang. Nah, ini untuk BPOM, Bang. Untuk BPOM, insya Allah kami sudah sudah ada link yang ingin membantu seperti yang dibilang Ibu Ketua tadi. Nah, kelemahan kami kan sekarang ini di BPOM, walaupun jamu kami bagus, kalau BPOM kami belum ada, itu belum bisa bersaing sama yang lain gitu. Oke. Belum bisa, ya. Baik. Dan insya Allah itu segera kami urus itu. Amin. Mudah-mudahan bisa segera keluar ya izin BPOM-nya ya, Bu ya. Iya, Bang, ya. Baik, ya, Ibu. Baik, Ibu Rosadah. Ya. Karena kita sudah di penghujung waktu, sudah lewat 2 menit. Tadi kita memulainya juga lebih dari 2 menit, 3 menit. Jadi kita mengucapkan semoga sukses terus nih buat perempuan adat Montong Baan, kemudian usaha jamunya terus berkembang, terus ada begitu banyak capaian-capaian nanti yang tidak hanya dari sisi kesehatan gitu ya, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi ternyata lewat jamu juga teman-teman bisa menyuarakan yang tadi membantu urusan BPOM, tapi juga membantu urusan yang lainnya gitu ya. Nah, jamu 1000 hikmah. Jamu 1000 hikmah bisa, berarti itu bisa jadi brandingnya itu, jadi Montong Baan ya, jamu 1000 hikmah gitu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau menghubungi semacam tadi sudah dikasih nomor ininya, nomor WhatsApp-nya. Atau kalau ada yang ingin order jamu, tadi pesan di Bu Rosada, silahkan pesan, bisa lewat media sosial tadi, Facebook-nya juga sudah dibagi. Kemudian kalau ke Instagram-nya ada perempuan PHKOM Montong Baan, begitu. Ya, jadi silahkan teman-teman dari kita untuk kita dan sehatnya juga buat kita, ya. Demikian. Salam Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya dan kuat dengan jamu Montong Baan. Ibu Dewi, makasih banyak ya Ibu Dewi ya tadi ininya. Belum nyambung Ibu Dewi. Maaf Bang, sinyalnya. Ya, jadi ya sudah dibantu sama Ibu Rosada. Terima kasih. Ya, pesan dari Ibu Rosada, kita harus pesan jamunya dari Montong Baan. Jadi ininya. Amin, ditunggu kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Sebelumnya maaf apabila ada kata saya yang salah. Semangat untuk kita semua. Salam Nusantara buat kita semua. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Rosada. Sampai ketemu lagi ya. Baik, silakan. Oke, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk Ibu Dewi Kustina dan Ibu Rosada yang tadi menambahkan, dan juga Bang Mona. Kita akan berjumpa lagi bersama Soman di minggu kedua bulan April. Oke, tetap sehat selalu dan bahagia. Salam berdaulat, mandiri, bermartabat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.